Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini kita diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Karena itulah tujuan hidup di dunia, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi anak-anak sekalian, Allah menciptakan kita di dunia ini bukan untuk bermain saja, bukan hanya untuk mencari uang, bukan hanya untuk kesenangan. Kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepadanya. Tidak lain, jin juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang hamba untuk senantiasa merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu, dengan cara berusaha mengamalkan apa yang kita punya, dengan cara berusaha untuk mengikuti jejak kaki Rasulullah SAW. Karena tidak ada manfaat hidup kalau ternyata tidak diwarnai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita berpelit ilmu dengan sesama muslim. Karena sesama muslim kita harus saling menolong. Apabila kita membantu muslim, maka di akhirat nanti Allah akan membantu kita. Manusia itu berbeda dengan binatang ternak. Binatang ternak hanya mengikuti hawa nafsunya saja, sedangkan manusia diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat mereka dikumpulkan kemudian menjadi tanah. Saat itulah orang-orang kafir berkata, Ya laitani kuntu turaba. Andaikan aku pun menjadi tanah seperti mereka. Quran surat An-Naba ayat 40. Maka dari itu saudaraku, manusia diberikan oleh Allah balasan di akhirat kelak. Rasulullah SAW pun mengingatkan dalam hadisnya yang soleh tentang hakikat dunia, bahwasanya dunia itu sesuatu yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah agar kita tidak tertipu dengan dunia, tidak tertipu dengan perjalanan kita menuju kehidupan akhirat. Karena seseorang ketika hatinya hanya mengharapkan dunia dan dunia, maka akhirat pun hancur lebur. Yang ia harapkan dari ibadah hanyalah dunia, yang ia harapkan dari ibadah hanyalah harta. Jadi adik-adik sekalian, ingatlah hadis Rasulullah SAW yang di atas tadi. Jangan kita mencari kepuasan di dunia, carilah kepuasan untuk di akhirat nanti. Karena segala sesuatu yang kita perbuat itu akan dibalas di akhirat kelak nanti. Jadi lakukanlah semaksimal mungkin jika diberikan kehidupan di dunia. Jangan kau buat kehidupan di dunia ini menjadi sia-sia.
Maka dari itulah saudaraku, jangan sampai keinginan kita terbesar adalah kehidupan dunia. Karena seorang ketika hanya harapannya di dunia dan keinginan terbesar di dunia, yang dia harapkan hanyalah dunia, maka dia akan sulit untuk ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ia mau ibadah ketika ia ada keuntungan di dunianya. Adapun ketika tidak ada keuntungan dunianya, ia malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita malas beribadah. Beribadah adalah tiang agama. Jadi adik-adik sekalian, jangan pernah meninggalkan sholat. Apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.